Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah hidup seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah pada tahun 594 Masehi, beberapa waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad dari pihak ibu, karena ibunya, Hamnah binti Abdul Muthalib, adalah saudara perempuan dari pamannya, Abu Bakar As-Shiddiq. Pada usia yang masih sangat muda, Sa'ad telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pejuang dan pemimpin. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang memeluk Islam di awal masa dakwah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Sa'ad bersama rombongan sahabat lainnya mengalami kejar-kejaran dengan kaum musyrikin Quraisy. Namun, Sa'ad mampu mempertahankan diri dengan berani dan berhasil sampai ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Sa'ad memainkan peran penting dalam mengembangkan Islam. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Sa'ad terkenal dengan keberaniannya dalam pertempuran dan kemampuannya sebagai pemimpin militer. Ia berpartisipasi dalam hampir semua pertempuran selama masa hidup Nabi Muhammad, termasuk pertempuran Uhud dan pertempuran Khandaq. Pada pertempuran Uhud, Sa'ad bahkan terluka parah dan kehilangan salah satu matanya. Setelah wafat, Sa'ad dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling berani dan paling setia. Nabi Muhammad pernah berkata, "Siapa yang ingin melihat seorang pria yang diperlengkapi dengan keberanian dan kebijaksanaan, hendaklah ia melihat Sa'ad bin Abi Waqqas." Sa'ad juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Ia sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Sa'ad adalah orang yang sangat terkenal dan dihormati di kalangan umat Islam pada masanya. Dan ia dihormati hingga saat ini. Berikut ini kata-kata bijak dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang Khatib kutip dari beberapa sumber. Sesungguhnya kekuatan seorang manusia terletak pada keberanian dan ketulusannya dalam beramal. Jadilah orang yang selalu berbuat kebajikan kepada orang lain, karena kebaikan itu akan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah membanggakan harta yang dimiliki, karena harta itu hanyalah titipan dari Allah. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena kesulitan itu hanya akan membuatmu semakin kuat dan bertumbuh. Janganlah terlalu mengharapkan dunia dan harta yang bersifat sementara, tetapi usahakanlah untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai investasi untuk akhirat yang kekal. Sebaik-baik kekayaan adalah ketika hati kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan seburuk-buruk kemiskinan adalah ketika hati kita selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup.
Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan, maka Allah pasti akan memberikan pahala yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jangan menilai seseorang dari apa yang mereka miliki atau jabatan yang mereka pegang, tetapi lihatlah pada karakter dan perbuatan mereka yang sebenarnya. Jangan memilih teman hanya berdasarkan keuntungan atau kesenangan yang bisa didapatkan, tetapi pilihlah teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita dan dapat saling memotivasi untuk menjadi lebih baik. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tetapi cobalah untuk memahami sudut pandang mereka dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan adil. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik. Jaga dan pertahankanlah kepercayaan orang lain kepada kita dengan kejujuran dan integritas. Jangan pernah mengabaikan kebaikan yang kecil, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi timbunan yang besar dan berarti di akhirat nanti. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi fokuslah pada cara kita dapat membantu dan memperbaiki keadaan. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan merasa rendah diri atau pesimis dalam menghadapi kesulitan, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya dan Allah pasti akan membantu orang-orang yang bersabar dan berusaha. Ketika kita menolong dan memberikan kebaikan kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menolong dan memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri dan selalu berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri, karena dunia ini selalu berubah dan berkembang. Kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kehidupan yang sederhana dan penuh syukur. Jangan terlalu fokus pada keinginan duniawi yang tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Jangan hanya terpaku pada keinginan duniawi yang sementara, tetapi fokuslah pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu memperoleh kebahagiaan dan keridaan Allah. Kita harus selalu mengutamakan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, karena akhlak adalah cerminan dari iman yang kita miliki. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan ikhlas, maka hasil yang kita peroleh pasti akan lebih bermakna dan berkah dari Allah. Jangan terlalu tergila-gila pada kekayaan dan kemewahan duniawi, tetapi fokuslah pada kebaikan yang akan membawa manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Kita harus selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pandangan kita sendiri.
Ketika kita menghadapi konflik atau masalah, jangan langsung berbicara atau bertindak tanpa berpikir dengan bijak dan objektif. Ketika kita melakukan suatu tindakan atau keputusan, jangan hanya berfokus pada keuntungan pribadi tetapi pertimbangkan juga dampaknya bagi orang lain dan lingkungan sekitar.